Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat malam. Balik lagi sama gue di sini. Cerita malam ini cukup lumayan tegang ya. Mohon untuk dengarkan hingga akhir. Desa Karangsoga adalah desa yang dikenal tenang dan damai. Hingga suatu sore, sebuah iring-iringan mobil mewah melintasi jalanan berbatu yang sempit. Di dalam salah satu mobil itu, duduklah Siti. 10 tahun lalu, dia berangkat sebagai TKW dengan baju lusuh dan air mata. Kini, dia pulang dengan perhiasan emas yang menutupi hampir seluruh jemarinya. Namun, kepulangan Siti membawa hawa dingin. Warga menyadari satu hal, Siti tidak pulang membawa kebahagiaan. Wajahnya pucat, matanya selalu menggunakan kacamata hitam bahkan di malam hari. Dan dia membawa 7 peti kayu besar yang tidak boleh dibantu angkat oleh warga. Ia membangun rumah di atas tanah bekas kuburan tua di ujung desa. Rumah itu selesai dalam 40 hari, sebuah kecepatan yang tidak masuk akal. Dari awal kedatangan Siti, warga setempat mulai mencurigai ada yang aneh dari Siti. Rumah Siti berdiri megah dengan gerbang besi setinggi 3 meter. Anehnya, rumah itu tidak memiliki banyak jendela, hanya ada satu pintu besar di depan. Bowo, seorang pemuda pengangguran di desa itu, diterima bekerja sebagai tukang kebun. Bowo mulai merasakan kejanggalan. Setiap pukul 2 siang, Siti akan memerintahkannya masuk ke dalam gudang dan tidak boleh keluar sampai matahari terbenam. Dari dalam gudang, Bowo sering mendengar suara seretan sesuatu yang berat di lantai atas. Bunyinya seperti karung berisi tulang yang ditarik paksa. Dan yang paling mengerikan adalah baunya, campuran antara wangi bunga melati yang sangat kuat dengan bau bangkai yang membusuk. Memasuki bulan kedua, desa mulai gempar, bukan karena kekayaan Siti, tapi karena ternak warga mati secara massal. Kambing-kambing ditemukan kering kerontang di dalam kandang, seolah-olah seluruh darah dan sumsumnya telah dihisap habis tanpa ada luka robek yang besar. Warga mulai berbisik di pos ronda. Siti memelihara sesuatu, kata Pak RT. Namun setiap kali warga ingin memprotes, Siti akan mengirimkan amplop berisi uang jutaan rupiah kepada setiap rumah dengan alasan sedekah. Uang itu membungkam mulut warga, tapi tidak bisa menghentikan ketakutan mereka. Tak hanya hewan ternak warga, korban manusia pertama adalah seorang anak kecil bernama Dani. Ia terakhir terlihat mengejar layangan ke arah halaman belakang rumah Siti. Pencarian dilakukan selama 3 hari 3 malam. Bowo yang sedang menyapu taman menemukan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Di bawah pohon kamboja besar di pojok halaman rumahnya, ia melihat sepotong jari kecil dengan kuku yang masih kotor bekas tanah tertimbun secara tidak rapi. Namun, saat Bowo hendak menggalinya, Siti muncul di belakangnya secara tiba-tiba. Siti berbisik, "Jangan ikut campur jika ingin keluargamu tetap hidup." Suara Siti terdengar seperti 2 orang yang bicara bersamaan. Satu suara wanita, satu suara pria tua yang baru. Bowo yang penasaran menyelinap ke ruang utama saat Siti pergi ke kota. Di sana, ia tidak menemukan sofa atau televisi mewah. Ruang tamu itu kosong, hanya ada sebuah cermin setinggi 2 meter yang ditutupi kain kafan hitam yang terdapat bercak darah kering. Bowo memberanikan diri membuka kain itu. Di dalam cermin, ia tidak melihat pantulan dirinya. Ia melihat gambaran sebuah desa yang terbakar, dan di tengahnya, Siti sedang bersujud pada sosok hitam tinggi besar yang memiliki tanduk dari tulang manusia. Sosok itu sedang mengunyah sesuatu, dan Bowo menyadari itu adalah jiwa-jiwa warga desa yang selama ini menerima uang dari Siti. Uang itu adalah kontrak tidak tertulis. Siapa yang menerima uangnya, berarti ia harus menyerahkan jiwanya. Satu persatu warga yang menerima uang sedekah Siti mulai jatuh sakit. Kulit mereka berubah menjadi hitam kebiruan, mata mereka cekung, dan mereka mulai memakan mentah-mentah apa saja yang ada di depan mereka, termasuk tanah hingga hewan ternak mereka sendiri. 2 bulan berlalu, desa Karangsoga berubah menjadi desa hantu. Suasana di desa itu berubah drastis. Namun anehnya, Siti justru terlihat semakin muda dan cantik. Kulitnya yang dulu pucat kini merona segar. Ia sering berdiri di balkon rumahnya pada tengah malam, tertawa melengking sambil menatap warga yang mengerang kesakitan di rumah mereka masing-masing. Bowo yang mendapatkan banyak bukti mulai sadar ia harus bertindak. Ia menemui seorang sesepuh dari desa seberang, Mbah Ageng, orang yang terkenal dengan kekuatan gaibnya. Mbah Ageng memberitahu bahwa Siti telah melakukan perjanjian giring nyowo.
Ia membawa iblis dari luar negeri yang tidak mengenal ampun. Untuk menghentikannya, cermin di rumah Siti harus dihancurkan dengan keris yang dibasuh air 7 sumur. Malam itu, bulan berwarna kemerahan. Siti sedang menyiapkan ritual puncak. Ia ingin menumbalkan seluruh desa sekaligus agar ia bisa hidup abadi dan kekayaannya tidak habis 7 turunan. Namun Siti tidak menyadari bahwa Bowo menyelinap masuk, membawa keris yang diperintahkan oleh Mbah Ageng tersebut, melewati mayat-mayat ternak yang bergelimpangan di halaman. Namun sayangnya, Bowo tertangkap oleh penjaga bisu Siti. Ia diseret ke depan cermin kafan itu. Siti tertawa. "Kau tidak pikir kau pahlawan? Kau juga sudah memakan uangku, Bowo. Kau adalah bagian dari pondasi rumah ini." Saat Siti hendak menghujamkan pisau perak ke jantung Bowo, namun sebelum semua itu terjadi, warga desa yang masih memiliki sisa kekuatan mulai mengepung rumah itu. Mereka membakar pintu depan. Asap mulai memenuhi ruangan rumah Siti. Dalam kekacauan itu, Bowo berhasil lepas, dan dengan seluruh sisa tenaganya, ia menghantamkan keris Mbah Ageng tepat ke tengah cermin hitam tersebut. Akhirnya, cermin itu pecah, tapi bukan suara kaca jatuh yang terdengar, melainkan jeritan ribuan orang. Dari retakan cermin, tangan-tangan hitam bermunculan dan menarik baju Siti. Sosok iblis yang selama ini memuja Siti berbalik arah. Karena tumbal tidak terpenuhi tepat waktu, Sitilah yang akan menggantikan semuanya. Siti ditarik masuk ke dalam dimensi cermin dengan sangat tragis. Kulitnya robek, emas-emas di tubuhnya meleleh membakar dagingnya sendiri. Rumah mewah itu pun mulai runtuh, tanahnya amblas seperti ditelan bumi. Pagi harinya, rumah megah itu hilang. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang hangus dan bau belerang yang menyengat. Warga yang sakit perlahan sembuh, namun mereka kehilangan harta dan ingatan mereka. Bowo berdiri di sana, menatap puing-puing, menyadari bahwa kekayaan yang didapat dari darah tidak akan pernah membawa kedamaian. Oleh karena itu, hiduplah secara damai dan sejahtera tanpa harus memiliki hubungan dengan hal gaib jika mau hidup aman dan damai. Itulah tadi cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian terhibur kawan, dan selamat malam.